Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan mata kuliah statistik. Untuk kali ini kita bawakan materi korelasi ganda atau kita sebut multiple correlation. Yang akan kita bahas adalah teknik analisis korelasi. Pengertian dari teknik analisis korelasi adalah korelasi. Korelasi itu adalah merupakan suatu teknik pengukuran asosiasi hubungan atau measure of association. Pengukuran asosiasi adalah teknik dalam statistik bivariat atau multivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel. Contoh teknik korelasi itu kita bisa menggunakan Pearson product moment, Spearman rank, Kendall-Tolk, chi-squared, P coefficient, Goodman, Kuroshio, Sherman, Pearson, dan sebagainya. Dalam korelasi kita akan menggunakan dua variabel yang dikatakan berasosiasi, yaitu variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Jika tidak terjadi pengaruh, maka kedua variabel itu disebut independen. Korelasi dilambangkan dengan notasi rho atau R atau RXY. Kegunaan teknik korelasi adalah digunakan untuk mengukur kekuatan strength antara variabel yang dihubungkan. Contohnya tingkat intelijensi dengan hasil belajar, sikap dengan motivasi belajar, motivasi kerja dengan produktivitas, kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan, tingkat inflasi dengan IHSG, dan sebagainya. Jadi di sini kita akan melihat atau mengukur bagaimana kekuatan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Asumsi dasar korelasi. Asumsi yang mendasari korelasi yaitu data yang diperoleh didasarkan pada sampel random. Kemudian data yang dihubungkan berdistribusi normal. Artinya data yang distribusinya simetris sempurna. Kemudian variabel yang dihubungkan berpola linier. Artinya hubungan membentuk garis lurus. Berikutnya, karakteristik korelasi. Korelasi di sini kita melihat adalah koefisien. Koefisien korelasinya. Koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan +1. Korelasi sama dengan 0 itu artinya tidak ada hubungan antara variabel. Korelasi sama dengan 1 artinya korelasi memiliki hubungan linier sempurna, positif. Korelasi ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Korelasi sama dengan -1 artinya mempunyai hubungan linier sempurna negatif. Jadi di sini korelasi ini mempunyai makna jika X naik, maka Y akan turun atau sebaliknya. Nah, di sini korelasi bisa
terbentuk seperti pada gambar ini. Kalau kita lihat di sini adalah gambar suatu linear positif. Jika semua titik-titik yang menghubungkan antara X dan Y pada diagram pencar ini mendekati bentuk garis linear, dan jika arah perubahannya untuk kedua variabel sama, jika X naik, Y-nya pun akan naik. Korelasi negatif akan tampak seperti ini, arahnya berubah. Jadi di sini akan ada perubahan kedua variabel tidak sama. Jika X-nya naik, Y-nya turun. Korelasi nonlinier, maka dari diagram akan tampak membentuk kurva nonlinier. Dalam hal ini adalah kurva parabola ya. Kita lihat. Jika sebuah titik X dan Y pada diagram pencar kita hubungkan, dia tidak membentuk garis lurus, tapi membentuk suatu kurva yang terbuka ke bawah. Kemudian, nilai signifikansi korelasi. Signifikansi atau probabilitas atau taraf nyata biasanya dinyatakan dengan alfa. Memberikan gambaran mengenai bagaimana hasil penelitian mempunyai peluang untuk benar. Koefisien korelasi yang diperoleh harus diuji. Nah, kita akan melihat bagaimana uji signifikannya. Tujuannya untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi benar-benar signifikan atau terjadi secara kebetulan. Uji signifikan korelasi kita bisa menggunakan dengan rumus statistik uji T atau t-test atau student test, atau bisa dengan uji normal atau uji Z. Nah, sesuai dengan jumlah responden. Koefisien determinan adalah proporsi keragaman dalam satu variabel yang dapat diterangkan oleh variabel lain. Contoh, kecantikan dengan kepandaian. Memiliki R sama dengan 0,3, maka koefisiennya atau KP-nya akan kebentuklah R kuadrat kali 100%. Nilainya berarti 0,09 kali 100% yaitu 9%. 9% ini menyatakan keragaman kepandaian dapat dinilai dari kecantikan. Kalau nilai dari 100%, nilai 9% sudah diambil dari keragaman kepandaian, maka 91% adalah keragaman sisanya. Tidak dapat dinilai. Sehingga ini kita sebut koefisien non-determinan. Berikutnya teknik-teknik analisis korelasi. Korelasi parametrik adalah teknik korelasi yang menggunakan Pearson product moment, koefisien ganda, dan korelasi parsial. Kemudian yang kedua adalah korelasi non-parametrik. Biasanya kita gunakan teknik korelasi non-parametrik ini dengan Spearman rank atau Kendall-Tau dan sebagainya. Berikutnya, bagaimana rumus koefisien
korelasi. RXY adalah sigma XY dibagi akar dari sigma X dikuadratkan atau sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Jadi nilai-nilai yang terkumpul itu Anda buat dalam kumulatif dari X-nya, kemudian masing-masing X-nya itu dikuadratkan, begitu juga untuk Y-nya. Nah, sehingga nanti akan kita dapat menghitung dengan rumus ini. Rumus korelasi juga bisa dengan menggunakan yang berikut. Di mana nilai RXY adalah N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali sigma N dikali N kali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Seharusnya dengan dua rumus yang berbeda ini pun akan menghasilkan nilai yang sama. Kriteria pengujian hipotesisnya, kita bisa menggunakan referensi dari Sugiono. Di sini R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 diterima. Jadi, kita akan buat dulu hipotesis dari suatu permasalahan kita. Nanti dari setiap hipotesis itu akan dihitung berapa dari variabel-variabel yang ada, berapa nilai R-nya atau kekuatan dari R-nya. Uji signifikannya, pengujian lanjut perlu dilakukan apabila peneliti akan mencari hubungan antara X dan Y, maka koefisien korelasi ppm diuji signifikansi menggunakan rumus uji T. Ini rumus uji T. Rumus manual ya. Nah, kalau Anda menggunakan aplikasi SPSS, nilai T ini akan langsung didapat tanpa harus menggunakan rumus. T hitung, R ini nilai koefisien regresi, N-nya adalah jumlah responden, DK atau derajat koefisiennya adalah N-2. Kriteria pengujian signifikansinya kita akan menggunakan jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, artinya signifikan. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, artinya tidak signifikan. Kontribusi antara X terhadap Y kita gunakan untuk melihatnya dengan rumus KP sama dengan R kuadrat kali 100%. Di sini untuk menyatakan besar kecilnya suatu kontribusi atau sumbangan variabel X terhadap Y yang dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi ini. KP adalah koefisien penentu, R adalah koefisien korelasi. Ini contohnya, seorang peneliti akan melakukan penelitian tentang hubungan tingkat intelijensi dengan hasil belajar matematika siswa SMA kelas 10 di tahun 2013-2014. Ini datanya untuk X, ini data untuk Y. Kita akan ditanyakan di sini berapa besar hubungan X terhadap Y, berapa besar sumbangan atau kontribusi X terhadap Y, dan berapa buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. Ini akan kita bahas. Nah, kita tentukan dulu langkahnya. Langkah pertama menentukan hipotesis. Hipotesis H0 ini adalah hipotesis
tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat intelijensi dengan hasil belajar. Matematika untuk siswa kelas 10 SMA Abu-Abu tahun pelajaran 2013-2014. Untuk HA-nya, H ini adalah hipotesis dari si peneliti. Ada hubungan yang signifikan tingkat intelijensi dengan hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMA Abu-Abu tahun 2013-2014. Jadi kalau kita buat dari hipotesis kalimat ini, kita buat dalam hipotesis statistik, maka H0 banding RXY sama dengan 0, HA banding RXY tidak sama dengan 0. Kita lihat di sini, kita masukkan data dari hasil kuesioner, masukkan siapa data yang masuk pada X dan pada Y. Karena kita akan menghitung secara manual, ngikutin secara rumus, maka di rumus ada XY, kita pun akan mengalihkan nilai X kali Y. Kemudian di rumus ada X kuadrat, kita pun buat di sini X kuadrat. Nah, jadi kita gunakan tabel ini untuk mempermudah kita masuk pada rumus. Nah, di sini N-nya ada 12. Kemudian perkalian X dan Y. Ini X dan Y. Ini perkaliannya. Dijumlahkan. Jumlahnya sebesar 50130. Kemudian dikurangi sigma X kali sigma Y. Sigma X-nya dilihat berapa jumlahnya? 641. Berapa jumlah Y-nya? 925. Maka dikalikan. Ya, di sini ada pengurangan dari sig N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y. Kemudian dibagi. Lihat rumus yang di bawahnya N kali sigma X kuadrat. Kita buat di sini kolom X kuadrat. Kemudian dijumlahkan. Berapa nilainya? 34949 dikalikan N. N-nya adalah 12 respondennya. Kemudian si X-nya sendiri, X kuadratnya sendiri tadi dikuadratkan. Ya, sigma X kuadrat. Y. Begitu juga. Sigma Y dikuadratkan. Ya. Nah, jadi masing-masing di sini di dalam kurungnya ini sigma ini dikuadratkan. Hasil kemudian N sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat. Dan sigma Y dikuadratkan. N-nya adalah sekian. Jadi hasilnya di sini R0 banding Rx sama dengan 0, H0 banding Rxy sama dengan 0, HA banding Rxy tidak sama dengan 0, R hitung lebih besar dari R tabel, untuk H0 ditolak, R hitung lebih besar dari R tabel, H0 diterima. Dari perhitungan kita dapatkan nilai R-nya adalah 0,576. Dari tabel, dari perhitungan 0,8065, dari tabel kita dapatkan 0,576. Tabel ini ada di tabel statistik ya. Biasanya di lampiran buku-buku statistik ada untuk R tabelnya. Nah, masukkan ternyata R itu lebih besar dari 0,5.
Artinya, ada hubungan antara tingkat intelijensi dengan hasil belajar matematika siswa X, siswa 10, kelas 10, SMA Abu-Abu tahun pelajaran 2013-2014. Nah, berapa T hitungnya? Kita ambil. Di sini akan ada langkah ke-6, kita akan menguji signifikansi dengan rumus. Masuk T hitungnya berapa? T hitungnya adalah 4,3. Masuk lagi ke kriteria pengujian. T hitung lebih besar dari T tabel, H0 ditolak. T hitung lebih kecil dari T tabel, H0 diterima. Masuk di sini. Alfanya yang kita gunakan adalah 5% atau 0,05. N-nya tadi 12. Uji satu pihak, maka N-2 untuk derajat kebebasannya, sehingga diperoleh T tabelnya adalah 1,812. Maka kita lihat T hitung lebih besar dari T tabel. Artinya H0 ditolak dan HA diterima. Artinya hubungan signifikan. Kemudian kita akan buat suatu kesimpulan. Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan ada hubungan yang signifikan antara tingkat intelijensi dengan hasil belajar matematika siswa X, siswa kelas 10, SMA Abu-Abu tahun pelajaran 2013-2014. Variabel tingkat intelijensinya tergolong kuat, artinya tingkat intelijensi sangat berperan dalam hasil belajar matematika siswa dengan kontribusi sebesar 65,04%. Sampai di sini materi hari ini. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.